Kalau memang ular hanya hewan ciptaan Tuhan, mengapa juga ular itu mendapatkan hukuman dari Tuhan? Memang kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, Allah lalu menghukum manusia, baik manusia laki-laki dan manusia perempuan. Tetapi juga ternyata hukuman juga diberikan kepada ular. Nah, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ya dikatakan dalam ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita kembali akan menanggapi sebuah video jawaban dari Ezra Soru yang menurut saya ini masih banyak kekeliruan. Untuk itu saya coba untuk menganalisa dan memberikan pandangan dari perspektif yang berbeda. Adapun tujuan dari kita membuat video seperti ini adalah untuk menjadi tambahan referensi bagi para pendengar dan juga tentunya para penonton dari Pendeta Ezra Alfred Soru, di mana para penonton-penonton tersebut disuguhkan oleh jawaban dari Pendeta Ezra Soru. Sehingga saya rasa para penonton berhak untuk mendapatkan jawaban dari versi yang berbeda, sehingga penonton sendirilah yang akan memilih kira-kira mana jawaban yang pas, mana jawaban yang cocok, mana jawaban yang lebih mengena di hati para penonton. Jadi tujuan kita adalah memberikan sudut pandang yang berbeda sebagai tambahan referensi. Jadi bagi teman-teman yang menonton ataupun menjadi jemaat dari Pendeta Ezra Soru, semoga kalian bisa menonton video ini dan mendapatkan pencerahan tambahan ya. Jadi kita nggak tahu siapa yang benar, saya atau Ezra Soru. Silakan kalian bandingkan. Bisa jadi saya yang salah, atau bisa jadi kita dua-dua salah, atau Ezra Soru yang salah telak, kan begitu. Semua hanyalah data yang kita suguhkan, semua hanyalah apa yang kita pelajari, itu yang kita sampaikan. Jadi mohon maaf kalau ada kekeliruan, karena pada dasarnya ya kita sama-sama belajar di sini. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih berhikmat, semua karena kemuliaan Tuhan ya. Semua karena Allah yang memberikan kesempatan buat kita untuk belajar. Jadi bagi teman-teman yang dari keyakinan berbeda, kalau kalian menonton video ini, mohon jangan gunakan kebencian atau tendensi ketidaksukaan secara pribadi kepada saya, tetapi nilailah apa yang saya beritahukan dengan menggunakan akal logika kalian, dan kalian cari tahu apakah benar yang saya sampaikan. Oke, nggak usah lama-lama, kita dengarkan dulu ya jawaban dari Pendeta Ezra Soru sebelum kita tanggapi. Salam Pak, saya Yudi dari Bekasi, izin bertanya. Jika ular bukan iblis, lalu mengapa ular mendapat hukuman dari Allah? Yang kita tahu bersama, ular itu hanyalah hewan ciptaan Tuhan yang tidak memiliki kehendak bebas atau free will dari Allah. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, dalam video saya beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya soal apakah iblis yang mencobai manusia jatuh dalam dosa atau ular di dalam Taman Eden. Dan memang kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, kita tidak mendapati suatu pernyataan di sana bahwa iblislah yang menggoda Hawa, melainkan ular, dan bahkan nama iblis tidak muncul sama sekali di sana. Tetapi kalau kita melihat dalam seluruh Alkitab, maka kita akan tahu bahwa sebenarnya oknum di balik kejatuhan manusia itu adalah iblis sendiri. Nah, soal ular dalam kitab Kejadian pasal 3 itu tidak berarti bahwa ular adalah iblis atau iblis adalah ular. Ular itu ciptaan Tuhan seperti binatang lain seperti kambing, domba, sapi, ayam, dan sebagainya. Nah, tapi pada saat terjadinya kejatuhan manusia itu, iblis memakai ular.
Nah, pertanyaannya adalah, kalau memang yang sudah tanyakan sekarang, kalau memang ular hanya hewan ciptaan Tuhan, mengapa juga ular itu mendapatkan hukuman dari Tuhan? Memang kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, Allah lalu menghukum manusia, baik manusia laki-laki dan manusia perempuan. Tetapi juga ternyata hukuman juga diberikan kepada ular. Nah, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ya, dikatakan dalam ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, ini kan berarti yang dihukum adalah ular, bukan iblis. Karena kalau dikatakan bahwa terkutuklah engkau di antara segala ternak dan segala binatang hutan, itu kan bukan iblis. Iblis bukan ternak, iblis bukan binatang hutan. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa ada dugaan bahwa kalau begitu itu adalah iblis. Nah, begini, ada penafsir yang mengatakan, saya kalau tidak salah ingat adalah John Calvin, dia mengatakan bahwa ya sebenarnya memang bukan ular salahnya. Yang salah adalah iblis, tetapi betapa bencinya Allah kepada dosa, sehingga akhirnya orang yang berdosa atau pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya dosa itu dihukum. Nah, saking geramnya Tuhan dengan kejatuhan itu, maka akhirnya alat yang dipakai untuk menjatuhkan manusia itu juga dihukum. Ini sama seperti misalnya seorang manusia atau seorang ayah misalnya yang tahu-tahu anaknya misalnya kejatuhan suatu benda, ya, maka dia akhirnya dalam keadaan geram itu dia juga, atau misalnya anaknya itu terpotong, saking geramnya dia mengambil parang itu dan dia melemparkan parang itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Allah begitu membenci dosa sampai akhirnya semua hal atau semua pihak yang terlibat di dalam kejatuhan manusia itu akhirnya dihukum olehnya. Nah, tetapi kalau kita memperhatikan teks itu, ada bagian yang memang cocok untuk ular, karena dikatakan di sana bahwa karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah lah yang akan kau makan seumur hidupmu. Nah, dari ayat ini lalu ada yang menduga bahwa mungkinkah ular dulu itu mempunyai kaki dan berjalan, sehingga begitu dia dikutuk lalu akhirnya dengan perut dia menjalar, lalu dikatakan bahwa dia makan tanah. Padahal dalam kenyataannya ular tidak makan tanah, ular itu makan binatang. Ya. Jadi sebenarnya bagian itu dianggap oleh para penafsir itu sebagai sesuatu kalimat yang tidak bersifat literal, tidak bersifat harfiah. Jadi maksudnya ular memang dihukum atau dikutuk oleh Tuhan, tetapi iblis juga, dan kata itu direndahkan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Itu sama seperti misalnya kalau kita misalnya di Kupang itu, kalau kita marah lalu kita, saya akan pukul kamu sampai kamu makan tanah, ya, atau sampai kamu merayap. Nah, itu tidak berarti bahwa betul-betul secara harfiah orang itu akan makan tanah atau akan merayap, tapi maksudnya direndahkan sedemikian rupa. Maka demikianlah iblis itu akan direndahkan sedemikian rupa. Jadi sebenarnya yang terkena hukuman itu adalah iblis, tetapi karena ular dipakai oleh iblis, nah kemarahan atau kemurkaan Allah kepada dosa membuat alat yang dipakai iblis pun itu terkena dampaknya atau terkena hukuman juga. Ya. Teman-teman sudah dengar ya? Jadi itulah jawaban dari Ezra Soru. Mengapa ular ya yang tidak bersalah, yang istilahnya hanya dipakai oleh iblis, atau iblis menyamar menjadi ular, dia jadi kena getahnya. Kan seperti itu. Mari kita analisa. Mari kita sama-sama analisa ya teman-teman. Yang pertama, Ezra Soru sudah mengakui bahwa ular itu adalah ciptaan Tuhan, sama seperti makhluk-makhluk yang lain. Tetapi pada saat kejatuhan manusia, iblis memakai ular. Ya, iblis memakai ular. Ini mirip dengan saat iblis memakai Yudas. Apakah Yudas yang salah? Atau Yudas hanyalah korban? Nah, ini perlu kita analisa ya. Itulah kenapa sekarang di pihak Kristen sendiri, ada orang yang meyakini bahwa Yudas itu masuk surga. Karena Yudas tidak bersalah menurut dia. Yudas hanyalah orang
yang digunakan atau diperalat oleh iblis. Dia nggak tahu, dia dikendalikan oleh iblis. Saat Yudas menjual Yesus, dia sedang dikendalikan. Sama seperti misalnya teman-teman nih. Kalian kesurupan. Tiba-tiba saat kesurupan, kamu tampar orang lain. Menurut teman-teman, yang salah, yang menampar, atau siapa? Bukankah orang gila itu nggak bisa dihukum? Karena dia tidak tahu yang dia lakukan. Begitu juga dengan orang kesurupan. Begitu juga dengan ular ini yang dipakai oleh iblis. Di sini Esra Soru mengakui bahwa ular ini benar-benar lagi sial. Kalau kita bilang lagi sial, dia ada di posisi yang tidak pas. Ya. Posisi yang istilahnya naas lah. Ya, kadang-kadang orang kalau tidak beruntung ya seperti itu. Makhluk kalau tidak beruntung ya seperti itu ya. Mengapa ular juga mendapatkan hukuman? Menurut Esra Soru, di Kejadian 3:14 ya, saya bacakan dan saya pertunjukkan juga supaya jadi bukti. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang di hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Ya, jadi di sini ada pernyataan yang luar biasa. Kalau kalian lihat di atas, ya inilah awal mula kejatuhan manusia. Menurut kitab teman-teman Kristen ya. Kalau versi Islam, Adam dimaafkan, tetapi memang Adam itu harus turun ke dunia. Karena memang dia diciptakan untuk turun ke dunia, ya untuk dicobai. Beda dengan teman-teman Kristen yang mempercayai bahwa Adam itu jatuh ke dunia karena melakukan kesalahan. Nah, jadi memang beda konsep di situ. Kalau di kita, memang Adam dan Hawa itu dipersiapkan untuk dunia. Untuk dunia. Tapi sementara ditaruh di Taman Eden dulu. Sementara. Oke, kita lanjut. Di sini teman-teman bisa lihat ya, bahwa teman-teman Kristen pun masih menduga-duga. Masih menduga-duga ini yang bersalah ular atau iblis. Ya. Ular atau iblis. Karena kalau kita baca Kejadian, di sini tidak ditulis iblis menyamar jadi ular atau iblis merasuki ular. Nggak ada. Tapi dari awal ditulis ular. Hanya ular, ular, dan ular. Sehingga orang Kristen menjadi saling menduga-duga. Sebagian orang Kristen itu menduga iblis sedang menyamar jadi ular. Dan itu yang paling banyak diterima oleh kalangan teman-teman Kristen ya. Bahwa iblis menyamar menjadi ular untuk mencelakai Adam dan Hawa. Untuk mencelakai. Jadi kalau kita lihat, kalau memang iblis menyamar jadi ular atau iblis sedang merasuki ular lah. Mengapa ular yang dihukum? Bukankah sangat tidak adil bagi spesies ular? Bagi spesies ular. Jadi kita ibarat contoh gini. Kalau Adam dan Hawa, oke lah. Menurut kalian dia dijatuhkan hukuman. Artinya Adam dan Hawa yang diusir. Kalau ular, ini ular dikutuk, sedangkan ular yang lain nggak ada buat salah. Kita tahu bahwa ular itu kan banyak jenis. Ada ular kobra, ular sawah, ular piton, ular apapun lah. Banyak jenis. Dan di surga itu, semua lengkap kan? Semua binatang, bahkan binatangnya juga pasti ada yang cowok, ada yang cewek. Kan semua dibikin berpasangan. Sama seperti saat Tuhan menyelamatkan binatang saat banjir Nuh. Jadi semua ada pasangannya. Begitu juga binatang di surga. Kan nggak mungkin singanya cuma 1 ekor. Ularnya cuma 1 ekor. Burungnya yang burung merpati 1 ekor. Burung beo 1 ekor. Kan nggak mungkin. Pasti ada pasangannya. Bahkan bisa jadi lebih. Jumlahnya lebih banyak daripada 2. Kalau 1 pasang 2, bisa jadi malah lebih dari 2. Kan begitu. Terus ini ular yang mana? Yang dipakai oleh iblis untuk menipu Adam dan Hawa. Ular yang mana? Ular piton, ular sawah, ular sanca, ular apa gitu.
tiba-tiba Tuhan mengutuk seluruh ular. Bayangkan teman-teman, yang salah cuma satu jenis, atau mungkin yang cowok, ular yang cowok yang salah, tapi semua ular dibuat terkutuk. Adil tidak? Coba saya tanya. Adil tidak seperti itu? Sedangkan bagi manusia saja, Adam dan Hawa buat salah, terus kita mewarisi dosa waris, itu juga sudah aneh. Itu Adam dan Hawa masih mending, karena mereka dua manusia, istilahnya cuma dua mereka di surga. Di Taman Eden itu cuma dua lah manusia saat itu. Ya, di Taman Eden manusia itu cuma dua orang, cowok dan cewek. Dua-duanya diturunkan. Oke lah. Cuman kalau ada manusia yang lain saat itu gimana? Apakah manusia yang lain juga kena kutuk? Misalnya di sana ada Johnny, ada Johan, ya, ada yang lain. Apakah semua juga akan kena turunkan? Sama seperti ular ini. Yang lakukan ular sawah misalnya. Tapi ular piton, ular kobra juga kena hukuman. Kan nggak cocok. Dan teman-teman Kristen sampai detik ini masih bingung. Kalau kita lihat ya. Masih bingung. Ini cuma dugaan bahwa iblis yang nyamar jadi ular. Terus jawaban Ezra Soru yang paling luar biasa. Betapa bencinya Tuhan kepada dosa. Sehingga alat yang dipakai untuk menjatuhkan manusia, itu juga dihukum. Ezra Soru mengibaratkan, misalnya anak kamu lagi main-main, tiba-tiba dia menabrak meja. Nggak sengaja di meja itu ada parang jatuh dan melukai si anak. Ya, terpotonglah si anak itu oleh parang. Dan saking geramnya si orang tua, dia sampai melempar ya dan mungkin memaki-maki parang tersebut kan. Padahal parang tersebut jatuh gara-gara kecerobohan si anak. Tapi begitu parang itu kena ke si anak, orang tuanya marah juga sama si parang. Ya, marah dengan parang tersebut. Menurut teman-teman cocok nggak? Kalau manusia oke. Manusia itu natural. Misalnya dia marah dengan parang tersebut karena parang tersebut melukai anaknya. Oke. Tetapi bagi kita saja kadang-kadang kita bilang, ngapain kamu nyalakan benda mati? Kenapa kamu nyalakan orang lain, kan begitu? Anak kamu buat salah nih, gara-gara diajak temannya. Misalnya temannya ajak bolos. Ya. Temannya ajak anak kamu bolos. Kamu marahin siapa? Ya, ada sebagian orang tua yang nyalakan anaknya. Ada sebagian orang tua yang mungkin nyalakan semuanya, termasuk kawannya. Disalahkanlah temannya. Kenapa kamu ajak anak saya bolos? Kurang ajar kamu. Kan begitu. Jadi semua kembali ke kebijaksanaan. Orang tua yang suka menyalahkan orang lain karena kesalahan anaknya, itu disebut orang tua yang nggak bijak. Kita menyalahkan benda parang tersebut karena melukai anak kita, itu juga nggak bijak. Parang itu tidak bersalah, dia diam. Anak Anda yang ceroboh. Anda salahkan benda mati. Untuk peluapan emosi, orang masih wajar. Tapi kalau Anda menyalahkan, kadang-kadang orang juga bilang bodoh sekali. Apakah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak bijaksana? Coba saya tanya. Kalau manusia oke, dia terpengaruh dengan emosi sesaat. Karena emosi sesaat dia marahin parang tersebut. Karena emosi sesaat dia salahkan teman dari anaknya. Karena emosi. Tapi biasanya setelah reda emosi dia minta maaf kepada anak tersebut. Ya, dia minta maaf kepada teman dari anaknya. Yang anak tersebut sudah dimarahi dia. Apakah Tuhan itu nggak bisa mengendalikan emosinya? Sama seperti manusia, meluap-meluap. Spontanitas. Apakah Tuhan juga punya sifat spontanitas seperti itu? Bukankah Tuhan Maha mengetahui? Kalau kita sudah mengetahui, nggak mungkin kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Ya, nggak mungkin. Kita sudah tahu nih, anak kita akan terluka. Tetapi kita tidak boleh mengubah. Ya, itu free will misalnya. Itu free will-nya. Kita nggak boleh mengintervensi. Tapi kita sudah tahu anak kita akan terluka oleh parang tersebut. Maka kita tidak mungkin marahin parang tersebut. Toh kita sudah tahu kok. Jadi jangan membuat Tuhan itu punya sifat-sifat kemanusiaan. Inilah yang saya kadang-kadang bingung lihat teman-teman Kristen ya. Selalu menganalogikan Tuhan itu seperti manusia. Bisa marah,
kepada hal-hal yang tidak sesuai. Ya, marahnya itu nggak tepat gitu. Kalau marahnya karena iblis buat salah, ya nggak apa-apa, iblis disalahkan. Tapi kepada ular yang hanya dipakai, aneh. Aneh sekali. Terus teman-teman Kristen bilang Alkitab atau Bible itu sesuai dengan sains. Di sini aja udah cukup konyol gitu kan. Ular akan makan debu tanah seumur hidup. Kapan ular itu makan debu tanah? Coba saya tanya. Ular itu makan hewan juga. Ezra Soru juga akui. Cuman menurut Ezra Soru, nah inilah standar ganda lagi ya. Menurut para penafsir, itu bukan bersifat harafiah. Itu hanyalah contoh atau perumpamaan. Perumpamaan sama seperti misalnya, saya akan pukul kamu sampai merayap. Ya, akan pukul kamu sampai merayap kamu di tanah. Itu kan bukan berarti kita pukul dia sampai merayap. Tapi hanya dibuat sampai sangat rendah. Serendah-rendahnya. Jadi iblis di sini dihukum sampai serendah-rendahnya menurut Ezra Soru. Apa benar iblis itu dihukum sampai sangat rendah oleh Tuhan? Apa benar seperti itu? Iblis sangat rendah. Tetapi kalau kita lihat di Matius 4 ya, saat Yesus dicobai oleh iblis. Ya, jadi iblis itu walaupun dibuat rendah, ternyata dia masih bisa mencobai anak Tuhan gitu. Anaknya Tuhan dia cobai. Lucu juga gitu. Ini kan kontradiksi. Kalau sudah rendah, gimana dia bisa mencobai Yesus? Bahkan Yesus yang dia perintahkan untuk datang. Nih. Ya, di sini teman-teman bisa lihat. Nih. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, ini nggak usah, yang ini aja ya. Nih, dari 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Bayangkan, walaupun sudah rendah, ternyata iblis bisa memberikan semua kerajaan dunia serta kemegahannya. Wow, kok bisa? Bukankah Ezra Soru mengatakan bahwa iblis sudah dibuat sangat rendah oleh Tuhan? Tetapi kenapa iblis yang sudah rendah itu masih bisa menjanjikan kerajaan dunia dan kemegahannya? Terus orang Kristen akan bilang, loh itu kan janji doang, tidak dipenuhi. Siapa bilang? Itu orang ke dukun, orang pergi ke Gunung Kawi misalnya ya, atau ke gunung manapun gitu, mereka minta kekayaan dikasih kok. Ya. Kalian menyembah kepada setan-setan, kalian minta kekayaan dikasih. Kalian minta mujizat kesembuhan, dikasih kesembuhan. Ya. Minta apa? Dikasih kok sama iblis. Artinya apa? Iblis sanggup ngasih. Ya, kesembuhan, kekayaan. Artinya dia belum rendah sekali. Kalau udah rendah nggak mungkin. Manusia yang dianggap tinggi aja nggak sanggup. Ya, nggak sanggup melakukan itu. Masa iblis dibilang rendah tapi bisa lakuin? Kan nggak sesuai. Kontradiksi. Ya, kontradiksi. Terus, kalau kita mau benar-benar jeli ya, membaca kitab Kejadian 3 ini, masalah manusia jatuh ke dalam dosa, teman-teman bisa lihat di sini. Narasi pertama adalah, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Jadi di sini nggak dibilang ular kerasukan iblis, ular dipakai iblis. Tapi ular ialah yang paling cerdik. Artinya yang paling pintar, kan gitu. Ya. Dia pintar, artinya nggak ada hubungan dia dipakai iblis. Kecuali gini, ular ini adalah yang paling bodoh. Tapi kenapa dia bisa menipu? Oh, karena dia dipakai iblis. Dia bodoh tapi dia bisa melakukan itu. Artinya ada yang menyuruhnya. Contoh misalnya Ginca. Ginca itu bodoh. Tapi kok dia tiba-tiba bisa menipu orang? Artinya ada dalang di balik dia. Bisa kuat dugaan ada dalang di balik dia. Ini ular memang udah paling cerdik kok. Kan gitu. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan,
Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Ya, ini kan terjadi percakapan antara ular dan Hawa. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke? Jadi di sini ada dua keterangan. Menurut keterangan Allah, ya, keterangan Allah yang ada di kitab Kejadian, bahwa kalau kamu menyentuh atau makan buah itu, kamu akan mati. Ya, Allah mengatakan kamu akan mati kalau sentuh atau makan. Sedangkan ular, ya, ular mengatakan kalau kamu makan, matamu akan terbuka, kamu akan seperti Allah. Sepertinya apa dulu ini kan? Artinya kan seperti ini banyak. Misalnya gini, kamu seperti serigala. Kan nggak mungkin kamu istilahnya berubah total seperti serigala, tapi ada sisi serigala yang ada pada dirimu. Misalnya kamu rakus, kamu serakah, atau kamu kejam seperti serigala, gitu kan? Sisi menonjolnya itu adalah kejamnya. Jadi di sini seperti Allahnya itu apa? Nah, seperti Allahnya adalah bisa tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Artinya Adam dan Hawa dulu nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kan begitu. Ini keterangan dari si ular. Kamu akan bisa mengetahui mana yang baik dan yang jahat. Sama seperti Allah. Ya, bisa tahu. Lalu dimakan sama perempuan itu. Dan apa yang terjadi? Nih. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamar daun pohon ara. Artinya apa? Artinya apa yang dikatakan oleh ular itu benar. Setelah makan, mereka jadi terbuka matanya. Terbuka mata mereka. Jadi mereka bisa tahu mana yang buruk, mana yang baik. Sehingga mereka tahu telanjang. Telanjang itu tidak baik. Sehingga mereka cari daun untuk menutupi kemaluan mereka. Mereka jadi tahu. Sebelumnya mereka nggak tahu bahwa mereka selama ini telanjang. Mereka nggak tahu telanjang itu tidak baik. Setelah makan, mereka jadi tahu bahwa telanjang itu tidak baik. Artinya apa? Ular tidak menipu mereka. Ular berkata jujur. Ya. Ular berkata jujur. Kecuali ularnya bilang, makanlah tuh buah, makanlah tuh buah. Atau enggak ular bilang, kalau kamu tidak makan buah itu, suamimu kubunuh. Hawa, ya, kalau kamu tidak makan, kupatok kamu. Kugigit kamu. Nah, itu oke. Ular salah. Ini ular cuman kasih tahu, kalau kamu makan, matamu terbuka. Udah. Kamu mau makan nggak, terserah kamu. Kan begitu. Sama seperti misalnya ada orang nanya saya, ini uang perusahaan saya gimana? Ya, uang perusahaan saya gimana? Apakah saya pakai untuk beli mobil? Ya, saya cuma bilang, loh, kalau kamu beli mobil, ya, nanti kamu ditangkap. Kalau kamu beli mobil, ya kamu jadi kaya. Kamu jadi keren. Saya cuma bilang gitu. Tiba-tiba dia korupsi uang tersebut. Masa saya salah juga? Ular hanya memberikan keterangan. Dia tidak memaksa. Dia tidak merayu. Dia tidak mengancam Hawa untuk memakan buah tersebut. Semua pilihan ke Hawa. Dia cuma kasih tahu. Karena dia pintar. Ya, dikatakan dia adalah hewan paling cerdik. Dia tahu bahwa makan buah tersebut akan membuat matamu terbuka. Udah selesai. Dia hanya menyampaikan pilihan ada di manusia tersebut. Nah, jadi tolonglah teman-teman tuh jangan sedikit-dikit menyalahkan orang lain, makhluk lain ya. Semua disalahkan. Telat bangun tidur, yang disalahkan ayam. Ayam saya tidak berkokok pagi-pagi. Gara-gara dia tidak berkokok, saya jadi telat. Ya kan kacau. Ya. Kacau sekali gitu. Jadi bagi teman-teman, bijaklah dan taulah. Ya, saya mohon, taulah yang mana baik, mana yang enggak. Dan jangan konyol. Ya, menurut saya jangan konyol. Kalian punya akal. Kalian baca sendiri. Yang pertama di situ ya, ular yang mencelakai, bukan iblis. Nggak ada di situ iblis menyamar.
Tapi kalau sebagian orang Kristen percaya bahwa iblis sedang menyamar, ya kenapa semua ular jadi kena? Misalnya yang nyamar jadi ular sanca. Kenapa ular sawah, ular yang lain kena? Kalaupun misalnya yang mencelakai ada ular, kenapa ular yang lain juga kena, kan gitu? Serba salah. Ya, serba salah. Dan ini kan menunjukkan ketidakadilan Tuhan gitu. Ketidakmahakuasaannya Tuhan gitu untuk mengetahui. Ini aneh sekali. Jadi semua kembali ke kalian. Menurut kalian lebih cocok yang mana? Sekali lagi saya hanya memberikan pandangan dari perspektif yang berbeda. Tetapi semua kembali ke kalian. Semua kembali ke kalian yang menilainya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan menonton video ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.